Halo semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar sebuah metode yang kelihatannya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Ini adalah sebuah metode dari Jepang yang bisa mengubah tempat kerja yang jujur aja, kadang kacau balau, jadi tempat yang super produktif, efisien, dan yang paling penting, aman. Coba deh, pernah nggak sih ngerasain panik cuma gara-gara nyari barang atau dokumen penting di meja sendiri yang berantakan? Ya kan, stres nyari pulpen, file yang harusnya ada di depan mata, atau alat kerja yang kayaknya hilang di telan bumi. Nah, kekacauan-kekacauan kecil kayak gini nih, kalau ditumpuk terus, wah bisa habis waktu dan energi kita cuma buat hal sepele. Tapi, coba bayangin deh, gimana kalau ada satu sistem yang bisa beresin masalah ini untuk selamanya? Keren kan? Nah, kabar baiknya, sistem itu beneran ada. Asalnya dari Jepang, dan sekarang udah dipakai di seluruh dunia saking terbukti ampuhnya. Dan inilah dia solusinya, konsep 5R. Gampang diingat kok, singkatannya itu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sebenarnya ini tuh adaptasi dari metodologi 5S Jepang, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Intinya sama, yaitu metode buat menata tempat kerja biar jadi super efisien dan efektif. Nah, yang keren dari konsep ini bisa kita lihat di sini. 5R itu bekerja sebagai sebuah siklus yang terus-menerus. Jadi ini bukan proyek bersih-bersih sekali jadi terus udah, bukan. Ringkas, rapi, sama resik itu ibarat fondasinya. Terus rawat itu yang ngejaga standarnya biar konsisten. Dan yang paling penting, rajin. Itu yang di tengah, itu mesin penggeraknya. Yang bikin siklus ini muter terus sampai akhirnya jadi budaya. Oke, jadi ini agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dengan ngebahas langkah-langkah praktis dari 5R. Terus kita lihat apa aja sih manfaat nyatanya. Dan terakhir, bagian paling penting nih, gimana caranya membangun 5R ini jadi budaya kerja yang solid. Baik, langsung aja kita mulai. Kita akan bedah satu persatu dari 5 prinsip ini biar kita semua kebayang gimana cara praktis menerapkannya di tempat kerja masing-masing. Langkah pertama, ringkas. Prinsipnya simple banget. Coba deh lihat setiling area kerja Anda sekarang, pisahin semua barang jadi 2 tumpukan. Satu yang benar-benar perlu dan satu lagi yang nggak perlu. Tujuannya, buang semua sampah visual dan fisik. Pokoknya, yang ada di area kerja cuma barang-barang yang esensial. Kalau masih ragu-ragu, ini perlu nggak ya? Udah, singkirin aja dulu. Oke, setelah semua yang nggak penting disingkirkan, kita masuk ke langkah kedua, rapi. Sekarang, semua barang penting yang tersisa itu harus punya rumahnya masing-masing. Ingat aja mantra saktinya. Satu tempat untuk semua barang, dan semua barang pada tempatnya. Kasih label yang jelas. Misalnya, laci ini khusus buat alat tulis, rak itu khusus buat dokumen yang lagi dikerjain. Tujuannya apa? Biar siapapun kapanpun bisa nemuin barang dalam hitungan detik, nggak ada lagi drama cari-cari barang. Langkah ketiga adalah resik. Tapi ini bukan sekedar nyapu dan ngepel ya. Resik di sini itu lebih ke inspeksi proaktif. Jadi sambil bersih-bersih, kita sebenarnya lagi ngecek kondisi barang dan lingkungan kerja. Kita jadi bisa lihat, wah alat ini kok kayaknya mau rusak, atau ini kabelnya udah mulai ngelupas, bahaya nih. Dan yang penting, ini tanggung jawab kita semua, bukan cuma petugas kebersihan aja. Nah, sekarang kita ke langkah keempat, rawat. Kalau 3 langkah pertama tadi adalah aksinya, rawat ini yang mengubah aksi itu jadi sebuah sistem. Disinilah kita bikin standar. Contohnya gimana? Bikin aja checklist harian di tiap meja kerja. Atau tempel foto contoh meja yang udah rapih itu kayak gimana. Jadi kondisi ideal yang udah kita capai tadi nggak cuma bertahan sehari 2 hari, tapi jadi standar baru yang normal buat semua orang. Dan yang terakhir, rajin. Ini dia kuncinya. Kalau rawat tadi soal sistemnya, rajin ini soal disiplin orang-orangnya buat ngikutin sistem itu. Tujuannya adalah menanamkan kebiasaan ini jadi otomatis, nggak perlu disuruh-suruh lagi. Contohnya abis pakai gunting ya, langsung balikin ke tempatnya. Ini soal mengubah perilaku secara mendasar sampai akhirnya 5R itu mendarah daging dan jadi bagian dari budaya kerja kita. Oke, kita udah tahu gimana caranya. Sekarang, pertanyaan yang lebih penting. Kenapa kita harus repot-repot ngelakuin ini semua? Apa sih untungnya? Apa hasil nyata yang bisa kita dapat kalau kita konsisten menerapkan 5R? Manfaatnya itu banyak banget dan saling terkait. Jelas, efisiensi dan produktivitas naik karena kita nggak buang-buang waktu lagi. Tempat kerja yang rapi juga otomatis lebih aman kan? Resiko kesandung atau kejatuhan barang jadi berkurang. Ini langsung nyambung ke K3. Terus, dari sisi psikologis, lingkungan yang teratur itu bikin pikiran lebih tenang. Otak kita nggak capek ngelihat barang berantakan. Hasilnya, stres turun, moral karyawan jadi naik. Dan ini bukan omong kosong loh.
Coba lihat data ini. Ada studi kasus benaran di mana sebuah perusahaan manufaktur sukses nurunin angka kecelakaan kerja sampai 20%. Luar biasa kan? Cuma dengan menerapkan budaya 5R. Ini bukti nyata kalau tempat kerja yang rapi itu ya tempat kerja yang aman. Jadi poin utamanya di sini adalah 5R itu bukan sekedar soal bersih-bersih atau rapi-rapi doang. Ini tuh alat strategis yang bisa bantu perusahaan mencapai tujuan yang lebih besar. Target kayak zero injury alias nol kecelakaan atau zero waste alias nol pemborosan itu jadi lebih gampang dicapai. Bisa dibilang 5R ini fondasi buat jadi unggul dalam operasional. Oke, sekarang kita udah paham apa itu 5R dan kenapa ini penting banget. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara mulainya? Dan yang lebih susah lagi, gimana caranya biar ini awet, biar nggak cuma semangat di awal doang? Gampang kok, ada 4 langkah sederhana. Pertama, perekaman. Foto dulu kondisi sebelumnya. Ini penting banget biar kita bisa lihat bedanya nanti. Kedua, ya pelaksanaan. Mulai pilah-pilah, tata, dan bersih-bersih besar-besaran. Ketiga, pembudayaan. Jadikan ini kebiasaan, rutinitas harian. Dan terakhir keempat, evaluasi. Cek terus secara berkala mana yang udah bagus, mana yang perlu ditingkatkan. Nah, biar 5R ini bisa jalan terus, ada beberapa kunci suksesnya. Coba deh adain patroli atau audit 5R rutin. Atau bikin lomba 5R antar tim biar seru dan kompetitif. Pasang poster-poster pengingat di tempat-tempat strategis. Kasih pelatihan buat semua karyawan. Dan, ini yang paling krusial, harus ada dukungan penuh dari manajemen. Bos-bosnya harus ngasih contoh langsung. Pesan ini bener-bener ngena banget. Intinya, 5R itu bukan kerjaan satu orang atau satu bagian aja. Ini adalah kerjaan tim, harus jadi gerakan bersama. Sukses atau enggaknya itu benar-benar tergantung sama komitmen dan partisipasi semua orang di perusahaan, dari level paling atas sampai paling bawah, tanpa terkecuali. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, pertanyaannya sekarang buat Anda semua. Siap nggak buat mengubah tempat kerja jadi lebih baik? Nggak usah langsung semuanya kok, coba pilih satu aja. Mungkin mulai dari ringkas di meja kerja Anda hari ini, atau rapiin satu lemari arsip. Ingat, satu langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa jadi awal dari perubahan yang sangat besar.